Buku Think and Grow Rich, Bab 13. Otak, stasiun pemancar dan penerima bagi pikiran. Langkah ke-12 menjadi kaya. Lebih dari 40 tahun yang lalu, penulis yang ketika itu berhubungan kerja dengan mendiang Dr. Alexander Graham Bell dan Dr. Elmer R. Gates memperhatikan bahwa setiap otak manusia merupakan stasiun pemancar maupun penerima bagi getaran pemikiran. Melalui media ether dengan cara yang serupa dengan prinsip siaran radio, setiap otak manusia mampu menangkap getaran pemikiran yang dipancarkan oleh otak lainnya. Berkaitan dengan pernyataan deskripsi imajinasi kreatif, sebagaimana diuraikan garis besarnya dalam bab mengenai imajinasi. Imajinasi kreatif adalah pesawat penerima pada otak yang menerima pemikiran yang dipancarkan oleh otak orang lain. Ini merupakan sarana komunikasi antara kesadaran atau pikiran yang mempertimbangkan dan 4 sumber yang mengirimkan stimulan pemikiran. Ketika terstimulasi atau ditingkatkan ke getaran tinggi, pikiran menjadi lebih tanggap kepada pemikiran yang mencapainya melalui sumber luar, melalui emosi positif atau emosi negatif. Melalui emosi ini, getaran pemikiran bisa ditingkatkan. Getaran yang sangat tinggi adalah satu-satunya getaran yang diambil dan dibawa oleh ether dari satu otak ke otak lainnya. Pikiran adalah energi yang berputar-putar pada getaran yang sangat tinggi. Pikiran yang telah dimodifikasi atau ditingkatkan oleh emosi utama apapun bergetar dengan tingkat yang lebih tinggi daripada pikiran biasa dan merupakan jenis pikiran yang lewat dari satu otak ke otak lainnya melalui mesin pemancar otak manusia. Emosi seksual berada pada puncak daftar emosi manusia sejauh daya dorong dan intensitas berkepentingan. Otak yang terangsang oleh emosi seksual berfungsi pada tingkat yang lebih cepat daripada kalau emosi lesu atau tidak ada sama sekali. Transmutasi seks mengakibatkan begitu tingginya peningkatan pemikiran sehingga imajinasi kreatif menjadi sangat tanggap terhadap ide-ide. Sebaliknya, kalau otak berfungsi pada tingkat yang cepat, otak bukan hanya menarik pemikiran dan ide yang dipancarkan oleh otak lain, tetapi otak juga memberikan kepada pemikirannya sendiri perasaan yang sangat penting sebelum pemikiran itu dipungut dan digunakan sebagai landasan tindakan pikiran bawah sadar. Dengan demikian, Anda akan melihat bahwa prinsip pemancar adalah faktor di mana Anda memadukan perasaan atau emosi dengan pikiran Anda dan menyampaikannya kepada pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar adalah stasiun pemancar pada otak, dan melalui stasiun inilah getaran pemikiran dipancarkan. Imajinasi kreatif merupakan pesawat penerima, dan melalui pesawat itu energi pemikiran ditangkap. Bersama dengan faktor-faktor penting pikiran bawah sadar dan kemauan imajinasi kreatif yang menggantikan stasiun pemancar dan pesawat penerima dalam mesin pemancar mental Anda, sekarang pertimbangkanlah prinsip sugesti pribadi yang merupakan media yang bisa Anda gunakan untuk mengoperasikan stasiun pemancar Anda. Melalui instruksi yang diuraikan dalam bab tentang sugesti pribadi, Anda diberitahu metode pasti yang bisa digunakan oleh kemauan untuk bisa diubah menjadi padanan moneternya. Pengoperasian stasiun pemancar mental Anda secara komparatif merupakan prosedur sederhana. Anda hanya punya 3 prinsip untuk diingat-ingat dalam pikiran dan diterapkan kalau Anda ingin menggunakan stasiun pemancar Anda: pikiran bawah sadar, imajinasi kreatif, dan sugesti pribadi. Stimulan yang bisa Anda gunakan untuk membuat ketiga prinsip ini beraksi telah diuraikan
dan prosedurnya dimulai dengan kemauan. Kekuatan terbesar yang tidak tampak. Era depresi membuat dunia memahami kekuatan yang tidak kasat mata dan tidak tampak. Dalam abad demi abad yang telah dilewati, manusia terlalu banyak tergantung pada indera fisik dan membatasi pengetahuannya pada hal-hal yang bersifat fisik, yang bisa dilihat, disentuh, ditimbang, dan diukur. Ketika kita masuk ke zaman paling ajaib, yang akan mengajarkan kepada kita sesuatu tentang daya tidak nyata di dunia sekitar kita. Mungkin kita akan belajar seiring kita lalui abad ini, bahwa diri yang lain lebih kuat daripada diri fisik yang kita lihat di cermin. Kadang-kadang kita terlalu meremehkan apa yang tidak nyata, hal-hal yang tidak bisa ditangkap dengan salah satu dari panca indera. Dan ketika kita mendengarnya, ini akan mengingatkan kita bahwa kita semua dikontrol oleh daya yang tidak tampak dan tidak nyata. Seluruh umat manusia tidak punya kekuatan untuk mengatasi atau mengendalikan daya tidak nyata yang terkandung dalam ombak samudera yang bergulung-gulung. Manusia tidak punya kemampuan untuk memahami daya tidak nyata gravitasi yang membuat bumi kecil kita ini mengapung di ruang angkasa dan menjaga agar orang tidak terjatuh dari bumi. Apalagi kekuatan untuk mengendalikan daya tersebut. Manusia sepenuhnya tunduk kepada daya tidak nyata yang datang bersama hujan badai. Dan manusia juga tidak berdaya di hadapan kekuatan tidak nyata yang terdapat dalam listrik. Demikian pula ini sama sekali bukanlah akhir ketidaktahuan manusia terkait dengan hal-hal yang tidak kasat mata dan tidak nyata. Manusia tidak memahami daya atau daya intelijensi tidak nyata yang terkandung di dalam tanah. Daya yang memberinya setiap suap makanan yang dimakannya, setiap helai pakaian yang dikenakannya, setiap lembar uang yang ada dalam sakunya. Kisah dramatis tentang otak. Yang terakhir, tetapi bukan yang paling sepele, manusia dengan semua kebudayaan dan pendidikan yang dibangga-banggakannya hanya memahami sedikit atau sama sekali tidak memahami daya tidak nyata dari pemikiran. Manusia hanya mengetahui sedikit sekali tentang otak fisik dan jaringan luas mesin yang rumit yang digunakan oleh kekuatan pemikiran untuk diubah menjadi padanan materialnya. Tetapi manusia sekarang sedang memasuki zaman yang akan menghasilkan penerangan mengenai persoalan tersebut. Para ilmuwan sudah mulai mengalihkan perhatiannya untuk mempelajari benda luar biasa yang bernama otak. Dan sementara mereka masih berada pada tahap awal penelitian, mereka telah mengungkap cukup banyak pengetahuan untuk mendapatkan bahwa panel pusat otak manusia, jumlah jalur yang saling menghubungkan sel-sel otak, sama dengan angka 1 yang disusul dengan 15 juta nol. Angka ini luar biasa besarnya, kata Dr. C. Judson Herrick dari Universitas Chicago. Sehingga jumlah bintang yang berhubungan dengan ratusan juta tahun cahaya dalam perbandingan menjadi tidak seberapa banyaknya. Sudah ditetapkan bahwa ada 10 miliar sampai 14 miliar sel syaraf dalam rongga otak manusia. Dan kita tahu bahwa semua ini diatur dalam pola yang pasti. Pengaturan sel otak tidak asal-asalan. Semuanya serba teratur. Metode elektrofisiologi yang dikembangkan belum lama ini menarik arus tindakan dari sel-sel yang lokasinya sangat tepat, atau serat-serat dengan mikroelektroda, memperkuatnya dengan tube radio, dan mencatat perbedaan potensial sampai 1/1000 volt. Sulit dipikirkan betapa jaringan mesin yang begitu rumit diadakan hanya semata-mata demi melaksanakan fungsi fisik yang berkaitan dengan pertumbuhan,
dan pemeliharaan tubuh fisik belaka. Apakah tidak mungkin sistem yang sama yang memberi bermiliar-miliar sel otak media untuk saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya juga menyediakan sarana komunikasi dengan kekuatan tidak nyata lainnya? Surat kabar The New York Times menerbitkan tajuk rencana yang menunjukkan bahwa paling sedikit sebuah universitas besar dan seorang peneliti yang pintar di bidang fenomena mental telah melakukan studi terorganisir yang menghasilkan kesimpulan yang paralel dengan banyak kesimpulan yang diuraikan dalam bab ini dan bab berikutnya. Tajuk rencana berikut ini secara singkat menganalisis penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rene dan rekannya di Universitas Duke. Apakah telepati itu? Sebulan yang lalu kami mengutip di halaman ini beberapa hasil menonjol yang dicapai oleh Profesor Rene dan rekan-rekannya di Universitas Duke dari 100.000 teks lebih untuk menetapkan adanya telepati atau ilmu tenung. Hasil ini diringkas dalam 2 tajuk utama di majalah Harper. Dalam artikel kedua yang sekarang diterbitkan, penulisnya E.H. Wright berusaha mengiktisarkan apa yang dipelajarinya atau apa yang agaknya cukup masuk akal untuk ditarik kesimpulan mengenai hakikat yang tepat dari persepsi ekstrasensoris ini. Eksistensi sesungguhnya dari telepati ilmu tenung sekarang dianggap sangat mungkin bagi para ilmuwan sebagai akibat dari eksperimen Rene. Beberapa peserta eksperimen diminta menyebutkan jumlah kartu di dalam bungkusnya tanpa melihat dan tanpa akses sensoris apapun bagi mereka. Kira-kira 20 orang pria dan wanita ternyata selalu bisa menebak jumlah kartu dengan tepat, sehingga tidak ada kemungkinan dalam perbandingan 1 lawan berjuta-juta bahwa mereka bisa menebak hanya karena kemujuran atau kebetulan belaka. Tetapi bagaimana mereka bisa melakukannya? Kekuatan ini seandainya memang ada, rupanya tidak berhubungan dengan soal sensoris. Tidak ada organ yang mereka ketahui. Eksperimen ini bekerja sama baiknya pada jarak beratus-ratus kilometer seperti yang mereka lakukan di ruangan yang sama. Kenyataan ini juga mengungkapkan, menurut pendapat Wright, upaya untuk menjelaskan telepati atau ilmu tenung melalui teori fisik radiasi. Semua bentuk energi cahaya menurun secara berangsur-angsur sementara menyeberangi jarak. Tetapi telepati dan ilmu tenung tidak demikian. Walaupun demikian, hal itu bervariasi melalui penyebab fisik seperti kekuatan mental kita lainnya. Berlawanan dengan pendapat yang tersebar luas, hal itu tidak meningkat ketika peserta eksperimen tidur atau setengah tidur, tetapi bahkan sebaliknya ketika si peserta terjaga dan dalam keadaan waspada. Rene mendapati bahwa narkotika selalu menurunkan nilai peserta, sementara stimulan selalu menaikkan nilai. Peserta yang paling bisa diandalkan rupanya tidak bisa membuat nilai bagus, kecuali dia berusaha sebaik-baiknya. Satu kesimpulan yang ditarik Wright dengan cukup yakin yaitu telepati dan ilmu tenung sesungguhnya merupakan satu bakat yang sama. Itu adalah kemajuan yang bisa melihat sehelai kartu yang ditengkurapkan di meja, yang rupanya sama benar dengan kemampuan membaca apa yang ada dalam pikiran orang lain. Ada beberapa alasan untuk mempercayai ini. Sampai sejauh ini, misalnya, kedua bakat ini ditemukan pada setiap orang yang memiliki salah satu di antaranya. Pada setiap orang, sampai sejauh ini, keduanya mempunyai kekuatan yang sama, hampir tepat sama kuatnya. Tirai, dinding, jarak, semuanya tidak punya pengaruh terhadap keduanya. Dari kesimpulan ini, Wright menyatakan apa yang dikemukakannya tidak lebih dari pemikiran belaka
bahwa pengalaman ekstrasensoris lain, mimpi yang mengandung ramalan, firasat akan adanya bencana, dan hal-hal yang serupa itu mungkin terbukti. Itu semua kemampuan yang sama. Pembaca tidak diminta untuk menerima salah satu dari semua kesimpulan ini, kecuali kalau dia menganggap perlu. Tetapi bukti yang dikumpulkan oleh Rene masih tetap mengesankan. Sesuai dengan pernyataan Dr. Rene terkait kondisi yang memungkinkan pikiran menanggapi apa yang disebut metode persepsi ekstrasensoris, sekarang saya merasa punya hak istimewa menambahkan kesaksiannya. Caranya dengan menyatakan bahwa saya dan rekan-rekan saya telah menemukan apa yang kami yakini sebagai keadaan ideal yang memungkinkan pikiran bisa distimulasi sedemikian rupa sehingga indera keenam yang akan dibahas pada bab selanjutnya bisa difungsikan dengan cara praktikal. Keadaan yang saya maksudkan mengandung persekutuan kerja yang erat antara saya sendiri dan 2 anggota staf saya. Melalui percobaan dan latihan, kami menemukan cara menstimulasi pikiran dengan menerapkan prinsip yang digunakan terkait dengan penasihat tak kasat mata yang dijelaskan dalam bab berikutnya. Sehingga kami bisa dengan proses memadukan 3 pikiran menjadi 1, menemukan pemecahan banyak variasi masalah pribadi yang diserahkan oleh klien saya. Prosedurnya sangat sederhana. Kami duduk mengelilingi meja konferensi, dengan jelas menyatakan sifat masalah yang sedang kami pertimbangkan. Kemudian mulai membincangkannya. Kami masing-masing menyumbangkan pemikiran apa yang timbul ketika itu. Yang aneh tentang metode rangsangan pikiran ini adalah hal itu memungkinkan setiap peserta berkomunikasi dengan sumber pengetahuan tak dikenal yang jelas berada di luar pengalaman kami sendiri. Kalau Anda memahami prinsip yang diuraikan dalam bab tentang mastermind, Anda pasti mengenali prosedur meja bundar yang dijelaskan di sini sebagai penerapan praktis prinsip ahli pikir. Metode rangsangan pikiran ini melalui pembicaraan penuh, keserasian tentang persoalan pasti di antara 3 orang, melukiskan penggunaan yang paling sederhana dan paling praktis dari prinsip mastermind. Dengan mengambil dan mengikuti rencana serupa, setiap menganut filosofi ini bisa sampai memiliki rumus Carnegie yang termasyhur, yang secara singkat diuraikan dalam kata pengantar. Kalau hal itu tidak berarti apapun bagi Anda sekarang ini, tandailah halaman ini dan bacalah kembali setelah Anda menyelesaikan bab terakhir. Era depresi adalah berkat yang tersembunyi. Era depresi mereduksi seluruh dunia kembali ke titik awal yang memberi setiap orang kesempatan baru.